Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melalui video ini kita akan melakukan pembelajaran dalam jaringan dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Al-Muhajirin, Pondok Pesantren Al-Muhajirin, kelas 10. Pada seluruh anak-anak Bapak kelas 10, marilah kita ikuti video ini secara sungguh-sungguh dan serius, mulai dari awal sampai akhir nanti. Oleh karena itu, sebelum belajar, marilah kita siapkan buku Al-Quran Hadis kita dan lembar kerja siswa sebagai penunjang dalam materi pembelajaran ini. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, marilah sama-sama kita buka pelajaran ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Semuanya yang ada di rumah, marilah kita ikuti membacakan doa ini yang akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanna yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan membahas materi Al-Quran Hadis ini pada semester 1 ini secara bersama dan secara serius. Silakan Anda buka lembar kerja siswa kita pada halaman 3. Kalau sudah, di sana pada bab 1 kita lihat judul dalam materi ini adalah Al-Quran dan bukti keautentikannya. Di awal semester ini kita nanti akan dibawa untuk lebih dalam mengenal Al-Quran. Maka di sana akan kita lihat judulnya adalah Al-Quran dan bukti keautentikannya. Marilah kita lanjutkan untuk ke halaman 4. Silakan semuanya dibuka lembar kerja siswa pada halaman 4. Di sana kita lihat di bawah pemahaman kita untuk memahami tentang pengertian Al-Quran. Sekali lagi, kita akan membahas tentang lebih dalam mengenal Al-Quran sebagai kitab kita umat Islam dan sebagai salah satu rukun iman kita, yaitu iman kepada kitab Allah. Dalam hal ini adalah beriman kepada Al-Quran. Oleh karenanya, maka kita harus mengenal Al-Quran itu secara keseluruhannya, sehingga muncul kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan
muncul kemauan kita untuk setiap hari membaca Al-Quran dan mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Maka mari kita lihat tentang apa itu pengertian Al-Quran. Kita bawa untuk Bapak bawa kita semuanya untuk memperhatikan slide yang sudah Bapak buatkan. Di sini sudah Bapak buatkan slide-nya tentang definisi. Materi hari ini dikhususkan kita membahas definisi dan nama-nama lain dari Al-Quran. Silakan perhatikan saja slide yang sudah Bapak buatkan dan sudah Bapak sederhanakan dari buku bacaan yang kita pegang. Maka arti Al-Quran dimulai dari memahami arti Al-Quran secara bahasa. Maka Al-Quran secara bahasa itu artinya adalah bacaan. Jadi, jelaskan Al-Quran. Kita semua punya Al-Quran di rumah kita masing-masing. Maka arti Al-Quran, apa sih Al-Quran itu? Secara bahasa artinya adalah bacaan. Di mana-mana apapun itu pelajarannya, kalau disebut definisi, dalam membahas definisi itu nanti akan terbagi pada dua definisi. Yang pertama definisi cara bahasa, yang kedua definisi cara istilah. Prinsipnya anak-anak bapak semuanya, arti secara bahasa itu tidak perlu panjang-panjang. Maka nanti jangan kita salah jawab dalam pertanyaan. Karena terkadang ketika diminta arti secara bahasa, maka jawabannya terlalu panjang, itu salah, tidak kurang tepat. Karena yang pengertian penjabaran secara panjang itu secara istilah. Maka dimulai dari arti secara bahasa. Maka Al-Quran yang kita miliki itu secara bahasa artinya bacaan. Kalau di buku lembar kerja siswa dan buku pegangan kita Al-Quran hadis, maka secara detail di sana dituliskan bahwasanya Al-Quran itu dari bahasa Arab, terambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Bisa kalian lihat di sana di UKS-nya, Al-Quran terambil dari bahasa Arab. Dan memang bentuknya ini memang bahasa Arab. Al-Quran terambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Inilah hebatnya bahasa Arab. Qara'a itu berbentuk fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari', Qur'anan. Qur'anan adalah masdar. Maka diambil dari kata masdarnya ini Qur'anan, dimasukkan alif lam di sana yang menjadi alif lam ma'rifah, maka menjadi Al-Quran. Al-Quran artinya adalah bacaan. Oleh karena itu sangat mudah kita pahami. Nanti ketika kita menyebut Al-Quran, maka sudah pahamlah kita bahwa Al-Quran itu bacaan. Oleh karena Al-Quran itu bacaan, maka mestilah seharusnya kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita lihat di mana-mana orang membaca Al-Quran. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Kita membaca berulang Al-Quran, karena Al-Quran memang bacaan. Oleh karena itu tidak benar kalau dalam mempelajari Al-Quran, mulai dari kita membaca, mempelajari cara membaca Al-Quran sampai kita khatam Al-Quran. Maka setelah kita khatam Al-Quran, selesai kita membaca Al-Quran. Tidak.
Al-Quran, karena Al-Quran adalah bacaan, maka dibaca berulang-ulang. Berkhatam diulang lagi dari awal. Tamat, selesai, sampai akhir kita membaca Al-Quran, diputar lagi bacaan dari awal. Dari Alhamdulillah kita baca sampai kepada An-Nas, selesai, diulang lagi. Selesai, diulang lagi, berulang-ulang. Karena Al-Quran adalah bacaan. Baik anak-anak semuanya, Bapak cukupkan untuk pemahaman Al-Quran secara bahasa sampai di sana. Kemudian lanjut, yang kedua adalah Al-Quran secara arti Al-Quran menurut atau secara istilah. Arti Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah ataupun firman Allah, wahyu Allah. Al-Quran itu berasal dari Allah. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Melalui perantara malaikat Jibril. Nabi kita tidak langsung menerima, tapi ditugaskan satu malaikat dan 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada semua nabi. Termasuklah salah satu nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ulangi, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Artinya Jibril yang menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cara menurunkannya secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, menjadi pedoman hidup bagi kita manusia. Tidak hanya orang beriman, tapi semua manusia mestilah mempedomani Al-Quran. Dan yang terakhir, bernilai ibadah bagi yang membaca. Ulangi, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Di tempat lain pengertian ini ada yang panjang, yang sangat kompleks sekali. Bapak cukup menuliskannya, menyederhanakannya. Bapak sederhanakan saja seperti ini. Boleh dengan pengertian-pengertian lain yang lebih lengkap. Itu lebih bagus lagi. Cuma Bapak, biar mudah kita pahami secara bersama, maka dan bisa dihitung jari. Berarti kalau kurang hitungan kelima, berarti ada yang kurang. Kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran dalam penurunannya tidak sekaligus seperti satu kitab itu diterima oleh Nabi kita. Tidak. Tapi disurunkan berangsur-angsur. Dalam sejarah kita ketahui mulai diturunkannya dimulai dari ayat surat Al-Alaq 1-5 dan yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian bernilai ibadah bagi membacanya. Poin yang kelima ini membedakan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain. Ketika kita membaca Al-Quran, bacaan kita yang kita lakukan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita membaca buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Karena Al-Quran satu hurufnya dinilai 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan buku-buku yang lain tidak dinilai pahala huruf-hurufnya. Hanya barangkali hanya pahala dalam mencari ilmunya. Tapi Al-Quran pahala dalam
huruf-huruf yang kita baca. Dan ini berlaku pada semua orang, tidak hanya mereka yang mampu membaca Al-Quran dengan lancar, tapi orang yang dalam belajar Al-Quran yang belum bisa membaca Al-Quran secara tajwidnya bernilai pahala bagi kita semua. Anak Bapak yang Bapak banggakan, inilah Al-Quran. Maka melalui membaca pengertian Al-Quran secara istilah ini, seharusnya mampu menggugah diri kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dan jangan tinggalkan membaca Al-Quran itu dalam setiap harinya. Bacalah Al-Quran itu dalam setiap harinya, karena itu salah satu ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti kita kecintaan kita terhadap kitab Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian akan kita lanjut ke mengenal nama-nama lain daripada Al-Quran. Nama Al-Quran ini banyak. Maka karena kalau kita lihat dalam kitab-kitab Ulumul Quran, ada banyak sekali nama-nama Al-Quran. Nah, Bapak fokuskan pagi ini, melalui pelajaran ini Bapak tuliskan 10 nama-nama lain daripada Al-Quran. Dimulai dari yang pertama, nama Al-Quran adalah Alkitab. Kenapa disebut Al-Quran itu Alkitab? Karena dia berbentuk Alkitab, wahyu yang tertulis, yang terangkum dalam sebuah kitab. Maka kita sebut dengan dalam keseharian kita gabung dua nama itu, kitab Al-Quran. Ini kitab Al-Quran. Dan kita memiliki semua di rumah kita masing-masing. Al-Quran yang pertama namanya adalah Alkitab. Kemudian Al-Quran juga nama lainnya Al-Huda. Al-Quran bisa disebut juga dengan Al-Huda. Al-Huda artinya adalah petunjuk. Kenapa Al-Quran itu disebut Al-Huda? Karena isi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Baik, kemudian yang ketiga, Al-Quran artinya adalah Al-Quran nama lainnya yang ketiga Al-Furqan. Ini bacanya Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Karena dengan memahami Al-Quran, kita mampu membedakan dalam kehidupan kita mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah, mana perintah, mana larangan, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga jelas perbedaannya. Kita tidak ragu lagi. La raiba fihi. Tidak ada ragu lagi. Sehingga kita selamat dalam kehidupan ini, menuju ridha Allah. Maka Al-Quran disebut juga dengan nama lain, yaitu Al-Furqan. Artinya pembeda. Yang keempat, Al-Quran nama lainnya bisa disebut dengan Az-Zikri atau peringatan. Kenapa Al-Quran itu disebut dengan Az-Zikri? Karena isi Al-Quran itu di dalamnya, ketika kita membaca Al-Quran, maka di dalamnya juga terdapat ayat-ayat tentang peringatan dalam kehidupan kita. Peringatan, ancaman dalam kehidupan kita,
maka Al-Quran juga disebut dengan Az-Zikru atau Az-Zikri. Kemudian selanjutnya, yang kelima, Al-Quran nama lainnya juga Al-Bayan. Al-Bayan artinya adalah yang menerangkan. Kenapa Al-Quran itu disebut dengan Al-Bayan, yang menerangkan? Karena isinya adalah menerangkan kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan dapatlah keterangan-keterangan yang menjadi pedoman kehidupan kita, sehingga kita mengerti bagaimana menjalani kehidupan kita ini yang dengan baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keenam. Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya adalah obat. Al-Quran nama lainnya adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya adalah obat. Kenapa Al-Quran disebut juga Asy-Syifa? Karena Al-Quran ini adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Dan memang terbukti Al-Quran ini adalah obat bagi orang yang beriman. Obat dari mana? Obat yang pertama tentu saja obat dari penyakit-penyakit batin. Apa sih penyakit batin itu? Penyakit batin itu adalah sikap-sikap batin kita yang tidak baik, seperti syirik. Itu adalah penyakit dan penyakit batin. Syirik, hasad, riya, dengki, sifat-sifat yang tercela dalam batin kita, semuanya adalah penyakit. Maka fungsi Al-Quran adalah sebagai obat. Maka Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa. Nama lainnya bisa disebut dengan Asy-Syifa karena dia mengobati. Dengan memahami Al-Quran, maka kita bisa menghindari syirik. Dengan menghindari Al-Quran, kita bisa dengan memahami Al-Quran, kita bisa menghindari riya. Dengan memahami Al-Quran, kita bisa menghindari penyakit hasad dan segala macamnya. Maka terobatilah batin kita. Kemudian ternyata Al-Quran itu di samping mengobati batin, juga terbukti mampu mengobati secara lahir kita atau jasmani kita. Maka tidak salah Al-Quran itu disebut dengan Asy-Syifa. Dia menjadi obat bagi mereka yang yakin terhadap Al-Quran itu. Salah satu faktanya atau buktinya adalah dalam riwayatnya ada diriwayatkan kejadian yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada segolongan sahabat ketika itu yang melakukan perjalanan, yang mereka dalam perjalanan itu singgah di sebuah tempat. Nah, tempat yang mereka singgahi ketika mereka singgah di sana, maka di daerah yang mereka singgahi itu ada warga yang digigit oleh binatang berbisa. Ini dalam sebuah hadis. Maka sahabat ini mengobati warga yang sakit itu dengan membacakan Al-Quran. Ketika itu mereka membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Maka dengan izin Allah, bacaan mereka menyembuhkan penyakit warga yang terkena bisa binatang tadi. Nah, terbuktilah ketika itu bahwa Al-Quran adalah Asy-Syifa, obat. Maka nama lain daripada Al-Quran adalah Asy-Syifa. Kemudian selanjutnya, Al-Quran nama lainnya bisa disebut dengan An-Nur. Artinya adalah cahaya. Al-Quran nama lainnya adalah An-Nur, adalah cahaya. Kenapa Al-Quran disebut An-Nur? Karena Al-Quran
cahaya Al-Quran itu membimbing manusia ke arah yang benar. Dalam sebuah kegelapan, di dalam malam yang gelap gulita, kita akan meraba-raba. Kita tidak akan bisa berjalan dengan baik, menabrak segala sesuatu. Namun ketika itu kita butuh cahaya, maka kita hidupkan senter ketika itu, terbukalah, nampaklah jalan yang benar ketika di depan kita. Maka dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang gelap, dalam kehidupan yang tidak tahu arah, mesti kita baca Al-Quran sehingga kita menemukan jalan yang benar. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maka Al-Quran adalah cahaya. Kemudian Al-Quran yang selanjutnya adalah At-Tanzil. Al-Quran adalah At-Tanzil, artinya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya arti dari At-Tanzil adalah yang diturunkan. Kemudian Al-Quran juga disebut Al-Hukmu atau hukum, karena di dalam Al-Quran itu terdapat bermacam-macam hukum-hukum dalam kehidupan. Hukum bermuamalah, nikah dan segala macamnya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sampai di sini pelajaran materi Al-Quran hadis kita pada kesempatan kali ini. Di pertemuan pertama ini, silakan kalian ulang-ulangi terus video ini sampai paham apa materi yang telah kita bahas. Dan jika ada pertanyaan terhadap materi ini, silahkan kalian kirimkan melalui nomor WA Bapak yang sudah ada di wali kelasnya masing-masing, dan tanyakan secara langsung melalui nomor WA itu. Oleh karena itu, marilah kita tutup pelajaran ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Silakan kalian ikuti secara bersama bacaan yang akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.